Selamat datang di Oke Podcast. Halo. Podcastnya Kama Digital. Oke Podcast, obrolan karyawan. Ini sebenarnya gue pengen banget in frame tapi nggak diajak, makanya gue ngajak orang. Gak tau nih, gue tiba-tiba diajaknya nggak kenal padahal kayak udahlah. Oh iya, kenalan dulu dong. Nah makanya kenalan dulu. Nama gue Ojan. Nama gue Iza. Nah, ngomongin si Ija, lu karyawan termuda lah ya di kantor ini ya. Bisa dibilang iya. Umur lu berapa? Gue 21 nanti Oktober. Tanggal? Perlu banget kasih tau tanggal. Biar gue ini kan. Oh iya. Tanggal 20 Oktober. Berarti Libra ya? Iya. Oh iya, anak Libra juga. Gue hafal banget zodiak orang. Berarti lu orangnya kayak lu Ini jadi peramal zodiak jatuhnya. Berarti sekarang lu masih kuliah? Betul. Lu kuliah di mana? Gue di universitas terbaik se-Jakarta lah. UNJ gue di UNJ. Universitas negeri terbaik di Jakarta ya? Iya. Soalnya UI kan di Depok. Iya. Tetapi universitas lu nggak ada gunanya. Aku beli nasi goreng 5 doang, gue kenyang. Oh, ada lah gunanya lah. Guna Dharma doang yang nggak ada gunanya. Ya boleh. Ya nggak lucu ya, oke. Sekarang lu masih semester berapa tuh berarti? Gue sekarang 7. 7. Semester 7. Udah skripsi? Harusnya udah, cuma dari dosennya belum disuruh mulai lagi, jadi kayak udah. Masih prepare aja. Berarti, nah ngomongin skripsi nih. Berat ya guys, skripsi guys. Ya karena kehidupan gue kayak melekat banget lah sama yang iya. namanya skripsi ya. Oke. Gue juga tuh masih skripsi kan. Lu sekarang baru mulai berarti? Iya, baru mulai. Udah mulai atau baru mulai? Sebenarnya semester lalu udah mulai, cuma kayak baru Semester 6? Iya. Udah skripsi bisa? kayak baru nyari-nyari topik, terus bikin bab 1, 2, 3, tapi belum kayak bener-bener resmi mulai skripsi gitu, kayak baru tuntutan matkul lah. Jadi gue dulu ada matkul namanya research methodology, jadi kayak Oh jurusan apa dulu? gue sastra Inggris. Oh sastra Inggris, keren sama kita. Oh, iya. Iya. terus. Nyari Terus judul? iya udah disuruh nyari judul. Karena gue sastra jadi kayak lebih difokusin ke karya sastra, itu novel, short story, puisi, atau kalau misalkan media mau ngambil dari film atau series kan. Nah gue nggak suka banget tuh kayak jenis-jenis karya sastra gitu yang berbau tulisan. Gue tuh udah nggak bisa banget. Jadi gue lebih milih ngambil skripsi yang berkaitan dengan media. Nah ada juga tuh di Netflix kan, Peaky Blinders lah, pasti udah pada tahu juga kan Peaky Blinders. Gua nggak tahu. Gue lagi nonton itu kan. Iya terus. Nanti lo harus nonton. Gue lagi nonton itu terus kayak wah kenapa nggak gue bahas ini aja gitu buat skripsi. Terus ternyata di approve sama dosen gue gitu. Terus ya udah kita gue nyari judul yang sesuai dengan sastra tapi sesuai dengan series yang lagi gue tonton. Terus ngerancang bab 1, 2, 3. Tapi kayak belum yang benar-benar resmi harus sempro, abis itu enggak. Kayak cuma tuntutan matkul udah. Gitu. Gue males nih sebenarnya ngomongin skripsi. Gue juga kayak Ya udah, lu semasa waktu masih kuliah, ini sekarang masih kuliah ya. Cuman Iya. waktu offline dulu, lu termasuk orang yang aktif nggak sih di kampus? kalau dibilang aktif Enggak aktif banget ya, tapi gue Termasuk orang yang rajin atau enggak, gue cabut dulu. Kalau kelas kosong cabut. Karena kan enggak? Maksud gue rajin cabut. Iya cabut. Karena kan kita pusing gitu kan dengerin dosen ngomong, ngapain amat di kampus mulu kan. Lu cabut kemana biasanya kalau di UNJ? Biasanya gue kalau nggak ke kantin, kalau Pacaran? enggak makan lah di kantin, tempatnya makan. Lu punya pacar nggak sih? Sekarang Enggak waktu itu. waktu itu ada lah. Waktu itu ada. Sekarang enggak. Udah jadi mantan berarti? Iya. Gue mau nanya, kenapa sih banyak wanita itu yang pengen pacarannya sama yang lebih tua dari dia? Makanya gue nanya, ini apa? Sesekali Ini apa? Dia lagi menggali nih. Sesekali. Ngapain di sini gua gali? Mending gua VC ntar kan. Loh. VC. Oh,
Voice call. Lanjut gak nih? Kenapa sih wanita itu lebih suka sama yang lebih tua dari dia? Oke. Kalau dari gue pribadi ya, cutting itu kan pasti orang yang udah pernah belajar di matkul yang lagi kita pelajari sekarang. Oh, jadi satu jurusan. Iyalah, satu jurusan lah. Jadi kalau misalkan gue ada kesulitan nih tugas ini gue nggak ngerti atau gue perlu suatu sumber pembelajaran terus gue nggak nemu dimanapun gitu, gue bisa nanya-nanya ke dia. Berarti lu manfaatin dia tentang Enggak, dulu belum selesai buat itu. memudahkan perkuliahan lu gitu. Lu Salah manfaatin satunya, kenapa nggak digunakan gitu kan? Enggak gitu dong, kan dia juga sambil nanya-nanya ke kita gitu kan. Sekarang kayak gimana sih dosen yang ini, kayak gimana sih sekarang ngajar matkul apa gitu. Itu yang pertama, nanya-nanya untuk soal perkuliahan. Yang kedua, biasanya yang lebih tua itu kan lebih bijaksana karena kan mungkin punya lebih banyak pengalaman soal pengalaman hidup lah, pengalaman pertemanan segala macam. Jadi kita kayak kalau misalkan kita lost nih atau kayak lagi capek banget, kayak lagi suntuk, kayak lagi butuh support atau motivasi, kan kita bisa nanya gitu loh ke dia yang lebih tahu, yang pernah merasakan hal ini gitu loh. Terus menurut gua kayak lebih suka aja di Ayomi gitu loh. Terus gue pribadi kan gue ngerasa gue tuh kayak anak kecil gitu loh, kayak dari segi kepribadian kan, terus dari cara berpikir juga gue kadang kayak lemot banget gitu kan. Gue butuh seorang yang itulah yang lebih bisa mengimbangi gue gitu loh. Itu kalau dari gue. Pernah gak sih lu kayak dideketin dua cowok kayak yang satu angkatan terus yang cutting dari cutting gitu. Ya. Pernah nggak sih lo kayak gitu? Kalau dalam satu waktu bersamaan nggak pernah. Pernahnya gantian gitu loh. Jadi banyak nggak? Nggak banyak, cuma satu doang. Satu? Iya, satu. Ih, kurang. Dalam hubungan lu sama temen lu swing apa? Swing trading. Maksudnya? Nah, itu tadi salah satu yang lu manfaatin dari cowok lu tadi kan? Gak manfaatin dong, kan itu kan iya dong, tugasnya kan dia sebagai seorang laki-laki. Enggak dong. Berarti sebagai seseorang yang lebih punya ekspertasi dalam hal itu gitu loh. Jadi kan kenapa kita nggak? Tapi itu dan dia juga suka rela, dia nggak merasa dimanfaatkan dong, karena dia punya itu kewajiban untuk itu merupakan manfaat dia kan sebagai cutting satu iya, jurusan lu. boleh lah dibilang lah. Dan lu memaksimalkan bagian dari manfaat dia tersebut kan. Iya, boleh dibilang lah. Tapi kan gua nggak manfaatin dalam hal yang negatif gitu kan. Iya. Karena dia emang cowok gua gitu loh. Kenapa nggak tanya sekalian gitu loh? Oh iya, bener. Iya. Okay. Lu pernah nggak dideketin sama cutting yang dari jurusan lain? Kalau cutting nggak pernah, tapi kalau satu angkatan pernah. Jadi waktu itu pas zaman ini kan PKKMB, ospek gitu kan. Nah waktu itu gue belum kenal siapapun tuh di sastra Inggris. Gue belum kenal siapapun, bener angkatan gue nggak tahu gitu kan. Tapi waktu gue pertama kali datang ke UNJ itu hari pertama ospek, gue inget banget itu tiba-tiba gue baru tahu dia anak seni tuh seminggu setelah kita cetan kan. Dia tiba-tiba nyamperin gue, lu maba juga ya, dibikin kayak sosok ngajak ngobrol lah. Iya, gue maba juga gitu. Semester berapa tuh? Itu waktu semester 1, belum jadi mahasiswa, belum resmi jadi mahasiswa, masih jadi maba. Oh iya, bener. Gitu lah. Terus ya udah, mumpung gue ada temennya kan. Ya udah, habis itu lu manfaatin lagi? enggak, ngapain amat kan, karena kita juga ada manfaatnya cowok itu. Enggak, maksudnya gue ngerasa cocok gitu loh sama dia, jadi ya udah berhenti di tengah jalan. Kenapa lu ngerasa nggak cocok sama orang yang datang ke lu? Kan kita ngobrol guys, kita kan cetan, terus jarak dia orangnya kayak gimana, apa ya, cuek. Cupu. Enggak cupu, cuek gitu loh. Terus gue nggak suka sama orang yang bener-bener cuek banget, gue nggak suka. Gue lebih suka sama orang yang bawel, yang iya, yang gitulah. Kayak Bang Aska ya? Loh, sekarang kan berarti dia mantan terakhir lo berarti ya? Di si abang-abang yang tadi? Masih ada lagi? Ada. Oh banyak. Ada lagi, tapi bukan. Itu berapa bulan tuh yang sama abang cutting sejurusan lu? Boleh disebut nggak namanya?
Jangan dong, nanti dia nonton Ya udah, bahaya. nama Instagramnya. Jangan lah. Gua sama dia tuh cuma berapa bulan ya? 4 bulan kalau nggak salah. 4 bulan. Oh, berarti 5 bulan lagi lah. Buat Ngapain? melahirkan. Terus setelah sama Bang itu nggak ada lagi. Sama abang itu ada lagi, dia teman SMP gua. Oh, balikan. Jadi karena apa Satu ya? kampus. Enggak, beda kampus tapi sering nongkrong bareng gitu karena emang teman SMP kan. Lagi pandemi nongkrong. Waktu itu belum pandemi. Waktu itu Ini belum juga pandemi. nongkrong kan. Waktu itu belum pandemi. Loh, ya gitulah. Jadi kan gue tuh waktu SMP kan cupu banget ya, culun, bener-bener kayak bocah Belum, iya. TPA gitu loh, pakai Belum. kerudung gede segala macam, belum ngerti make up kan. Iya, jadi gue tuh dulu sempat suka sama dia tuh waktu SMP, cuma karena mungkin gue culun atau gimana gitu, jadi Dia ditolak. nggak ngelihat lu. Oh, Dia ditolak. Lu ditolak? gua waktu SMP. lu ditolak dia. Waktu Oh, berarti lu SMP. pernah nembak cowok? Maksudnya nggak yang nembak bener-bener, ih aku suka sama kamu gitu. Cuma Terus? kayak gue bener-bener terang-terangan gitu loh, gue curhat di Twitter, Emang di waktu itu Facebook. Hah? Emang waktu itu gelap? Gelap banget. Gelap. Terang-terangan. Iya maksudnya nggak ya secara langsung nembak, gue suka sama lo atau gimana gitu kan. Gue sering banget curhatin dia gitu loh di Twitter, di Facebook. Terus mungkin ada teman sekelasnya yang cepu ke dia. Lu tau gak sih, bisa nih dari kelas ini gitu kan, suka sama lu gitu. Pas dia tahu gue suka sama dia tuh dia kayak makin menghindar gitu Ilfil. loh. Iya, kayak kelihatan banget nih apaan sih gitu kan. Padahal kan gue juga nggak berharap dia bakal jadi cowok gue gitu. Gue cuma kayak punya feeling ke dia dan itu udah lebih dari cukup gitu loh. Walaupun dia nggak jadi cowok gue, bener cowok gue gitu. Terus 2018 dia nge-follow gue tuh, enggak dulu 2017 nge-follow gue. Tapi habis itu kita nggak bener-bener nggak ngomong-ngomong sama sekali, cuma kayak saling jadi viewer story doang lah istilahnya kan. Terus 2018 tuh gue baru putus juga kan sama mantan gue yang SMA. Terus dia juga baru putus sama mantannya yang di SMA juga, kan kita beda SMA cuma Iya, beda iya, SMP doang. iya. Terus waktu itu gue bikin SG selfie biasa lah, narsis emang. Terus kayak dia nge-replay gini-gini nanya-nanya gitu kan. Terus lama-lama ya udah pindah ke Line, ngobrol sama sini. Tapi waktu itu gue sama dia masih sama-sama masih belum move on posisinya. Jadi kayak cuma Move on sama mantan lu. gue belum move on dari mantan gue, dia Dari belum move on belum dari sama mantannya gitu. Jadi Terus kayak, dia inget nggak waktu lu pernah suka sama dia? inget cuma nggak terlalu apa ya, kita sama-sama ketawa aja gitu loh, kayak ih gue cupu banget anjir dulu. Kan dia dulu udah nolak lu, kok lu masih mau Dia sama nggak dia? bener-bener nolak, cuma nunjukin sikap menghindar gitu, nggak bener-bener nolak, ih gue nggak suka sama lu gitu, nggak kayak gitu, dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, cuma nunjukin sikap menghindar doang. Terus pas kita ngomongin itu lagi, pas kita udah ngobrol lagi gitu kan, kita sama-sama saling ketawa aja. Ya anjir, gue kayak bopung ya dulu ya, apalagi gue ada kayak gitu. Terus kayak ya udahlah, itu cuma jadi masa lalu doang gitu kan. Terus ya udah kan, awalnya jadi teman curhat, udah selesai, nggak chatan lagi. Kita ketemu lagi tuh 2019, ngopi bareng kan. Di mana? Bareng di dekat rumah gue lah, pokoknya di daerah Rempoa. Gue sama dia tuh sama-sama masih kayak takut untuk komitmen gitu loh. Kayak udah kita nyamannya kayak gini aja. Jalanin aja dulu. Iya, let it flow lah kalau Iya, bahasa iya. anak zaman sekarang kan let it flow, tapi nggak tahu ke arah Flow-nya mana mana, flow-nya gitu. gitu kan. Terus ya udah tuh, HTS lah ya, HTS ya. iya HTS, cuma kayak sama-sama saling care, saling peduli gitu kan. Tuh, terus Berarti lu waktu itu cuman kayak temenan doang iya, dan ada benefitnya. benefitnya dalam hal baik ya, bukan hal itu gitu. Waktu itu lu berarti waktu SMP lu pernah galau banget lah ya. Pada Galau zamannya. banget sih. Pasti anak SMP, galaunya pasti anak SMP. Iya, pasti Sambat. kayak curhat-curhat di Facebook, Twitter, alay-alay gitu. Iya. Geli banget gue juga ngeliatnya sekarang. Tapi setelah lu dihindari, lu dihindari kan statusnya. Yes. Lu masih kayak suka nostalgia di Facebook. Zaman Facebook dong. Lihat DP BBM. Zaman BBM dong. Enggak sih, Lu kayak gak ada BBM waktu itu? belum ada waktu gue SMP. Oh. Waktu SMA kalau nggak salah udah ada baru. Berarti mantan terakhir lu si anak SMP ini? Iya, Bukan si abang cutting tadi? bukan. Jadi si abang kami sebelum dia, habis itu yang tadi teman SMP. Itu udah bisa dianggap mantan? Kan lu gak ada status. Menurut gue ada. Bisa Lah. dianggap mantan. Bisa kayak gitu? Bisa lah.
Berarti mantan gue banyak dong. Berarti pacarnya magang. Ya kalau Iya. enggak, kalau misalkan emang lu cuma sekedar gebet, kan beda ya HTS sama gebetan kan. Gimana sih kalau pacaran kan tahu nih, hey, lu mau nggak jadi pacar gua? Oke, gua mau, udah pacaran. Kalau gebetan itu harus kedua pihak kah atau satu pihak udah cukup? Menurut gua satu pihak udah cukup ya, karena kan misalkan nih gua nyebut Kak Ojan gebetan gua nih. Iya, tapi gua nggak nyebut lu gebetan gua. Iya, itu Cukup. masih bisa dibilang kayak gitu. Jadi pihak yang kita anggap gebetan belum tentu nganggap kita gebetan dia gitu. Jadi kayak ya udah, lu chatan nih sama dia, lu nanyanya dia kan, ngepoin dia, nge-stalk dia gitu. Terus lu jalan sama dia kan beberapa kali. Lu lagi sama siapa? Sama ini. Tapi dia masih gebetan gua gitu. Kan kita tahu gitu perbedaan antara gebetan sama pacar. Kalau pacar kan udah ada udah ada ikatan, terus dua-duanya punya feeling yang sama gitu loh. Kalau gebetan menurut gua di antara dua pihak itu masih abu-abu gitu loh feelingnya, antara iya atau tidak. Misal nih, gue jadi manajer seorang artis misal Iya. gue menjadi manajer seorang artis itu cantik banget, cantik banget nih. Mm-mm. Gue otomatis gue sering dong jalan sama si artis ini. Iya. Gue bisa nggak nganggap dia gebetan gue? Lo nggak bisa, itu kan ada Ya kan ininya, gue ada ikatan, ada perasaan sama dia misalnya. Tapi kan lu statusnya manajer, bukan dalam personal Tetep. hubungan antara wanita dan laki-laki. Iya tetap aja dong, gue suka sama dia, gue kagum sama dia, gue pengen ngebahagiain dia, gue temenin dia kemana-mana, gue atur ininya. Iya, tapi kan cuma lu doang yang punya feeling. Iya, Kalau tapi- misalkan gebetan itu udah ada interaksi gitu loh. Iya. Kalau lu kan ranah interaksinya masih dalam profesional karena lu manajernya artis ini gitu, bukan ngomongin hal-hal di luar pekerjaan kan pastinya. Kalau misalkan Ada dong, bisa jadi ada dong. iya ada, cuma nggak yang personal yang bener-bener deep banget kan. Banyak loh bos-bos yang sama sekretarisnya ngomongin di luar pekerjaan. Iya, kalau itu emang udah di luar belok. Nah, terakhir nih, ini pertanyaan Iya. terakhir nih. Lo pernah nggak kangen sama mantan lo? Kangen? Iya. Iya pernah Pernah lah, dong. pernah lah. Terus. Terus Setelah kangen lo ngapain? ya kangen aja, mau gimana lagi, karena kan emang udah selesai ya. Maksudnya kayak kalau misalkan kangen orangnya sih enggak, lebih ke kangen kenangannya Momennya aja. Iya, momennya, karena kan Tapi foto-fotonya lo hapus nggak? ada yang dihapus, ada yang enggak. Ngapain lo hapus kalau misalkan lo kangen? Ya Apa udah, kenangannya? ngapain amat. Kan itu foto kenangan bukan Kan fotonya itu dia. bisa tersimpannya di memori, nggak harus di Oh, iya. HP. Nggak harus di Google Drive juga ya. Iya, gitu guys. Terus? Kalau misalkan kangen ya kangen, karena kan tiap orang kan pasti punya personality yang beda-beda, cara nge-treatnya beda-beda kan. Jadi antara satu orang sama satu orang lain tuh, misalkan mantan yang ini, oh dia sering ngasih gua makanan, sering nganterin gua obat atau apa, misalkan gua lagi butuh gitu kan. Kalau misalkan dia datang ke lu saat ini, lu masih mau menerima nggak? Kayaknya enggak deh. Karena gue udah tahu Kenapa? kan jeleknya dia gimana. Terus gue tuh orangnya punya bener-bener trust issue gitu. Gue sekalinya disakitin, gue bakal susah untuk percaya lagi gitu. Jadi kalau misalkan emang dia pengen balik lagi, gue harus ngeliat dulu nih dia beneran atau enggak. Gue harus dibuktikan dengan sikap, bukan kata-kata guys. Pandangan lu untuk orang yang balikan sama mantannya itu kayak gimana? Ya wajar aja karena gue pernah. Wajar tuh balikan sama mantan. Wajar banget guys, karena kan beberapa orang gak bisa tergantikan gitu loh. Ya udah terakhir. Apalagi emang ada kisah yang belum selesai aja. Terus kayak misalkan mau plan ke mana, mau jalan-jalan bareng tapi belum terlaksana. Itu sama cowoknya mantannya. Iya. Izinnya gimana sih kalau mau pulang? Kalau mau keluar, dia yang izin. Iya, dia izinnya ke gimana? Dia izin ke orang tua gua. Tan. Satu kata buat mantan. Loh, Jangan satu kata deh. Satu paragraf buat oh buset. Bikin inian gua. Wih, Treat. Enggak satu ini deh, satu kalimat. satu kalimat. Apa ya? Ya udahlah. Gua udah bener-bener gak ini lagi deh sama mantan gua tuh. Ya udahlah, selesai. Nggak ada kata-kata lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah obrolan tidak penting kita karena kita pengen in frame, guys. Tapi tidak ada waktu buat in frame satu-satu sama Bang Krisna. Akhirnya kita berdua in frame bareng karena percuma juga Bang Krisna bikin podcast sama kita, nggak ada yang diambil dari kehidupan kita. Oke, baik, sekian dari saya Fauzan Jamias dan Fatia Izati dia. Sampai jumpa.